semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Dan episode kali ini Bunda ditemani bersama Liberty. Hai. Nah, Liberty ini adalah salah satu anak indigo dan kita bisa manggil dia Berti. Berti Berti iya. ya. Oke. Nah, nanti Berti ini bisa menceritakan lebih detail lagi kepada MOP lovers mengenai hal-hal yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gedung angker yang ada di Indonesia. Dan gedungnya ada dan masih aktif loh sampai sekarang. Pasti MOP lovers penasaran gedung apa ini. Sebelum kita tanya-tanya, Bunda persilahkan dulu Berti buat lihat dulu lokasi dari gedung-gedung yang akan kita bahas nantinya. Jadi sebenarnya nih, apa yang terjadi sama gedung Toko Merah ini? Oke, kalau aku lihat sih ini memang lokasinya di Jakarta Barat ya, di Kota Tua ya. 2 tahun yang lalu aku pernah tinggal di situ selama bertahun-tahun. Maksudnya tinggal di bukan Toko Merah ini? daerah situ. Oh, daerah situ. Aku kirain di Toko Merah ini, aduh. Oh iya. Terus. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dalam gedung ini bukan gedungnya Bun, melainkan daerah lokasi sekitaran situ. Itu benar-benar haunted banget, banyak banget seperti apa ya, sosok-sosok negatif sih. Ada juga yang bertanduk, macam-macam ya. Apakah karena akibat dulu karena penjajahan Bisa atau apa? jadi, dan juga dulu aku dapat vision banyak orang-orang pribumi yang memang bukan di gedung ini ya, di sekitaran situ memang ada semacam ritual juga. Ritual? Ya, untuk jaga-jaga sih sebenarnya. Oh, oke. Maksudnya jaga-jaga gimana nih? Jaga-jaga untuk keluarganya, terus ngelindungin dari para penjajah itu kan. Ini kan kita bicara tentang kolonial ya. Oke. Zaman penjajahan Belanda dulu, itu sih yang aku lihat. Tapi kalau tadi kan Berti bilangnya kalau misalnya ini adalah sekitarnya yang angker, ya kan? Iya. Tapi kalau misalnya dia itu menggunakan ilmu, mestinya kalau misalnya buat menjaga itu kan bukan sesuatu hal yang negatif, ya kan? Pada akhirnya akan berujung kepada negatif karena dengan hal-hal seperti itu akan mengundang sosok-sosok tak kasat mata dari daerah lain untuk menguasai wilayah itu. Oh, ternyata seperti itu. Iya, betul banget. Nah, si gedung ini memang di lokasi itu kalau aku lihat ada banyak sosok-sosok juga yang khusus untuk menjaga gedung itu sebenarnya. Nah, emang lovers di rumah pasti sangat penasaran, Bunda pun penasaran. Sosok apa aja yang ada di sekitaran atau di gedung itu dulu deh? Di gedung itu ya. Sebentar ya, aku cek. Soalnya harus ngecek kayak gini nggak bisa dengan teknik horizontal melainkan vertikal supaya nggak ada yang mantau dan yang menyerang gitu. Sebentar ya. Oh gitu, ada tekniknya? Ada puluhan ya kalau aku lihat. Puluhan? Ya, di sudut-sudut ada juga, di tengah itu sepertinya bertingkat ya. Terus di sekitaran atap juga, di tembok-tembok, di balik-balik tembok juga ada. Untuk sosoknya sendiri banyak tapi dominan ke wanita ya Bun. Ke wanita? Ya, ada juga yang sosok bertanduk tapi hanya beberapa aja, mungkin seperti penguasa di wilayah itu atau mungkin di gedung itu juga. Cuman lebih kepada yang jelek-jelek sih wujudnya, negatif banget. Kalau boleh tahu, kalau yang Berti lihat nih ya, dulu tempat apa sampai bisa ada sosok-sosok yang tadi Berti sebutin di situ? Atau itu kiriman kah? Atau itu emang sudah ada dari sananya? Atau emang yang tinggal di situ dulu memanggil atau apa? Sebenarnya kalau kita bicara tempat, tanpa ritual atau apapun, setiap tempat itu ada yang menjaga sebenarnya. Tapi karena dipancing juga sama orang-orang sekitar yang mengundang hal-hal seperti itu, akan ada banyak interaksi-interaksi, bahkan sosok-sosok yang menjaga tempat itu. Tapi kalau kita bicara tentang historinya, aku ngelihat sih dulu ini seperti gedung pertemuan atau gimana ya. Ini bicara pada zaman kolonial gitu ya. Kolonial ya. Tapi sebelum kolonial sebenarnya lebih kepada rumah-rumah biasa, rumah warga apa gitu. Tapi kalau misalnya sekarang Berti lihat gitu, apakah kita bisa komunikasi sama salah satu mungkin penunggu atau penghuni yang sekarang ada di sana? Sebenarnya ada satu dari tadi ya yang buat aku agak berusaha untuk ini sih nolak juga. Lebih ke dominan perempuan ya.
Perempuan. Perempuannya kayak gimana? Maksudnya Dibilang visualnya kayak gimana? dibilang kuntilanak tapi nggak kuntilanak. Bukan Dia Miske. seperti putih, cerah wajahnya, rambutnya panjang hitam, tapi mungkin usianya kalau usia di dunia mereka itu sudah ratusan tahun sih. Lama ya? Iya, dibilang tua nggak tua, jadi sekitaran kalau versi inian wanita biasa gitu 30-an apa 40 awal. Tapi kita bisa komunikasi. Kenapa Lebih dia kepada telepati sih Bun. kalau Oke, aku. telepatinya kayak gimana? Kenapa cuman sosok itu yang menjadi dominan di sana? Ada sesuatu aja yang mau dia ungkapkan, sebenarnya lebih kepada apa ya, kalau perasaan aku sih ngerasain perasaan dia sedih ya. Sedih. Ngerasa seperti gimana sih seorang wanita yang terluka, tersakiti, tapi nggak tahu mau ngomong apa, terus dia cuma Atau dia takut juga mau ngomongnya? mungkin, tapi dia ngerasa aku kayaknya jalan ya, atau mungkin bisa mengungkapkan sesuatu. Sebentar ya, kasih aku waktu dulu. Oke, so dia bilang kamu jangan pernah cerita tentang ini, ada yang mengganggu, tapi bukan gangguin kamu sebenarnya, lebih kepada apa ya, sosok yang lebih kuat dari dia yang berusaha untuk kalau misalnya ada bocoran-bocoran informasi nih tentang gedung ini, Iya. itu orang-orang di dalam atau siapapun itu dia akan mencoba untuk mengganggu. Oke, sosoknya aku bertanduk ya, kayak badan Hulk gitu ya, gede, warna merah. Merah? Ya, matanya tuh nyala kayak seperti nyala mata api begitu. Merah? Ya, ini dia seperti tahu sih, lebih ke iblis ya, udah kulihat, mungkin itu sih yang ini tadi. Oh. Kan kalau misalnya ada tingkatan jin, kalau iblis kan di atasnya Ya, lagi iblis kan? di atas. Betul. Oh. Pantesan makanya itu bisa disebut angker. Betul banget. Dan nggak tahu ya, aku juga nggak begitu tahu tentang cerita di gedung ini. Cuman memang untuk orang-orang yang sering datang ke situ mungkin ngerasa banyak sekali gangguan-gangguan karena memang si yang sosok bertanduk itu nggak nyaman untuk diceritakan hal ini. Jadi mungkin si sosok wanita itu tadi ngasih tahu ke aku jangan macam-macam. Cuman kan ya ngapain kita takut sama mereka sih Bun, kalau aku pribadi sih gitu. Oke. Tapi di gedung ini tuh katanya dulu ada bekas pembantaian massal. Oke, kita lihat ya. Sebenarnya bukan di gedung itu aja, daerah sekitarnya sampai radius 2 sampai 3 merinding. km. Nggak sampai 5 km juga ada banyak sih. Oh, Banyak. Tapi ternyata kalau ya. spesifik di gedung itu ada beberapa, tapi nggak banyak di pas di titik itu. Lebih ke daerah sekitarnya itu sebenarnya. Tapi apa wanita yang tadi kamu ceritain itu ada sangkut pautnya sama pada saat masa penjajahan dulu? Makanya dia masih ada di situ. Kalau kita bicara masalah dimensi seperti itu Bun, kalau buat aku pribadi, dia bukan arwah gentayangan sebenarnya. Oh, terus Mungkin bisa jadi dia mengambil peran atau mengambil penyamaran dari orang-orang atau wanita mungkin pribumi yang zaman dulu ya, berusaha untuk ya cari-cari sensasi juga ke manusia. Manipulasi. Iya, manipulasi aja. bisa penyamaran. jadi berarti dia itu sebenarnya sosoknya antara jin, Masuk antara jin. iblis, jin ya kalau dia. iya. Berarti dia itu istilahnya bawahnya yang tadi kamu Kelas lihat. receh Iya, ya, karena iblisnya banyak itu. banget netizen yang masih belum ngerti dan Yes. menyamakan antara setan, jin, hantu, dan iblis. Padahal keempat ini adalah sosok yang berbeda dan punya job desk masing-masing yang berbeda. Tuh dengerin ya MOP Lovers. Jadi kalau misalnya MOP Lovers mungkin melihat gitu tiba-tiba, aduh ada sosok kuntilanak atau wanita ini, itu belum tentu seperti itu. Iya. Bisa aja jin yang ada di sekitar situ memanipulasi karena mungkin kita takut dengan sosok itu. Jadi dia langsung mengubah tubuhnya mereka menjadi sosok yang kita takuti. Betul, dan endingnya akan berakhir dengan karena kita apa ya, mereka si sosok-sosok ini berusaha untuk cari simpati ke kita. Saya pernah hidup loh, terus Iya, saya iya. mau dong makanan ini, makanan itu. Nah itu padahal sebenarnya bukan si arwah gentayangan itu aja. Si makhluk yang mungkin jin, mungkin kita nggak tahu. Ya sosok tak terlihat lah. Iya. Ya. Oke, kalau kayak gitu, itu dia kira-kira tentang toko merah. Semoga itu bisa menjawab penasarannya dari MOP Lovers. Oke, MOP Lovers, kalau kayak gitu sekarang kita langsung ke gedung selanjutnya. Dan aku yakin kalian semua tahu gedung ini. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja. Berti, apa yang kamu lihat di gedung ini? Oh my god,
Oke, mungkin ini agak sedikit panjang ya, kasih aku waktu karena sebagai orang yang tinggal di Jakarta semua tahu lah tempat ini ya. Kalau melihat secara keseluruhan ini bukan lagi Bun sebagai indigo, dan mungkin bukan aku aja, banyak indigo-indigo yang lain yang merasa nyerah kalau untuk ngelihat secara keseluruhan dan mendetail dari gedung ini. Ini bisa dikatakan kerajaan, menyerah. betul. Ada banyak sosok-sosok yang nggak diketahui oleh banyak orang itu tinggal di sana. Kayak misalnya untuk awam ya, kan sudah dikenal yang namanya Kunti atau mungkin Bumbu atau wujud. Tapi yang aku denger ya, aku kan biasa kalau misalnya kita lagi podcast itu kita ngeliat Kunti cowok merah, putih gitu kan, kita ada ini. Tapi aku dengar di situ tuh ada sosoknya Kuntinya tuh yang kuning. Kalau kuning itu apa? Sebenarnya cerita masalah warna merah itu adalah kategori yang bertanduk. Tapi kalau untuk mengarah ke warna lain atau sosok-sosok lain yang lebih menyeramkan, itu biasa kategorinya pasti iblis. Karena kalau dia sosoknya berantakan, mukanya acak-acakan, itu sebenarnya kalau dari secara level itu masuk ke level paling bawah sebenarnya Bun. Yang paling ditakutkan adalah ketika level-level atas itu sosok yang menyerupai seperti apa ya bahasanya, malaikat terang ya, yang benar-benar tidak menyeramkan. Sebenarnya itu yang kayak menyeramkan. dilihatnya cantik, mungkin kalau misalnya kelihatannya perempuan dilihatnya cantik, kalau laki-laki dilihatnya sempurna gitu kan ya. Betul, seperti gagah atau gimana, itu sebenarnya yang paling serem. Itu lebih serem daripada yang mukanya rata atau gimana, itu nggak ada apa-apanya. Tapi kalau untuk di gedung ini sendiri, bayangkan Bun, itu sosok-sosok yang kepalanya di bawah, kakinya di atas, terus ada yang model kayang, ada yang kakinya banyak. Semuanya ada yang menggantung, jadi mereka bukan hanya di bawah menginjak lantai, ada yang melayang-layang. Di atas melayang-layang, terbang, aduh semuanya deh. Susah dijelasin. Itu karena apa? Mungkin apa karena udah lama kosong atau sebenarnya sebelum kosong pun ada portal dimensi di situ. Jadi kalau bicara tentang masalah lokasi, ada beberapa hal lokasi yang harus dihindari. Kenapa seperti itu? Kita nggak bisa untuk menutup kemungkinan misalnya menemukan lokasi yang ada portal dimensi. Artian dari portal dimensi ini adalah gerbang menuju dimensi sana. Jadi itu memudahkan sosok-sosok itu menyeberang ke dimensi kita saat ini. Dan terkadang sosok-sosok itu mereka membawa kita ke sana dan kita nggak bisa balik lagi. Di gedung ini ya aku percaya bisa seperti itu. Ini bisa dikatakan kerajaan lagi, bukan gedung biasa, kerajaan gaib. Terus kalau misalnya energi apa yang ada di gedung ini? Bukan lagi bisa seperti mengambil jiwa ya, kalau aku lihat sih. Parah banget secara pengalaman aku sih, karena kan memang kan aku di belakang juga buka praktik ya. Ini udah nggak bisa diinin lagi sih kalau aku lihat, untuk sekalipun dibersihkan itu akan mengambil banyak nyawa banget. Bukan di dalam gedung tapi di jalannya dan orang-orang sekitar juga. Tapi mereka tuh mengambil jiwanya untuk apa? Maksudnya biasanya kan kadang kalau itu ada yang buat mungkin tumbal atau apa, ini tuh apa tujuannya? Karena sebelumnya atau mungkin ada perjanjian yang belum terselesaikan? Ya betul, karena sebelumnya memang ada ritual yang memang ada kontrak gaib bahasanya, jadi itu belum diselesaikan. Nah yang mengikat kontrak ini menganggap sudahlah saya nggak mau jalanin lagi udah, padahal bagi mereka itu nggak boleh terputus seperti itu. Putus kontrak sebelah pihak istilahnya gitu ya. Aduh aku sampai merinding nih ngobrolnya. Ini serem banget sebenarnya. Iya, walaupun maksudnya mungkin cuma ngelihat gambar atau cerita, tapi kenapa ya kalau pas cerita yang ini tuh lumayan creepy gitu, auranya tuh kayak sebelumnya juga aku ya? pernah lewat di sini dan 2 malam itu selalu kebawa terus, bahkan sampai mimpi itu dengan yang sosoknya menggantung kayak kelelawar itu si wanita. Itu apa? Wanita? Iya. Dibilang wanita biasa nggak, itu susah dijelaskan pakai bahasa manusia ya, pokoknya nggak pernah dilihat. Jadi seperti ada makhluk-makhluk mitologi juga di dalam, tapi bukan versi kartunnya ya, kayak iya versi. Tapi kalau misalnya sekarang ya Berti pada saat ngelihat, ada nggak sosok yang mungkin bisa telepati lagi sama Berti? Mungkin salah satu, karena kan banyak banget nih ya, MOP lovers pasti banyak banget, dan Berti pasti mungkin nggak tahu apakah mereka berebutan pengen ngobrol, bisa jadi seperti itu, berebutan energi ya kan? Iya, tapi kalau yang waktu itu lewat wanita yang menggantung di sekarang ini aku lagi ngerasa dipantau sama puluhan juga sih, lebih kepada iblisnya ya.
kok kayak seneng ya. Kalau yang tadi dia ngerasa cemas ya, ini dia seneng. Ada yang cerita kayak gini, ngerasa banget aku. Dia seneng. Seneng. Hahaha, ini ya, ayo. Maksudnya terus. seneng tuh gimana? Seneng ngerasa apa ya, mungkin Diakui. betul, ada pengakuan seperti itu. Kalau yang aku biasa dengar cerita gitu ya, mereka biasa menutupi sesuatu. Kalau ini malah dia membuka. I don't know, tapi kalau untuk aku pribadi beberapa kali lewat tempat ini nggak ada yang pernah menutup, Bun. Pasti mereka semua membuka, Welcome. membawa aku, menarik aku untuk ayo kalau bisa masuk ke sini, masuk ke gedung ini. Aku nggak tahu kenapa kayak gitu. Dan aku nggak tahu buat indigo-indigo lain apakah cenderung sosok-sosok di dalam menutup diri atau membuka, tapi kalau di aku pribadi mereka semua membuka. Justru ya kalau misalnya mereka menutup, kita penasaran. Benar. Mereka membuka, kita jadi takut kayaknya. Tapi katanya nih ada keranda yang suka muncul di gedung ini. Kalau misalnya Berti lihat beneran ada nggak? Sebenarnya kalau dibilang cerita seperti itu percaya aja karena energinya begitu kuat, karena ini sudah berupa kerajaan ya, bukan lagi kita bahas tentang portal dimensi. Jadi setiap lokasi itu Bun sebenarnya ada portal dimensi yang harus dihindari. Ya dihindari untuk buka usaha, perkantoran atau tinggal gitu. Tapi kalau untuk bicara gedung ini, tadinya awalnya dia berawal dari portal dimensi. Tapi setelah ada kejadian akhirnya semua keluar dan itu lubangnya seperti gerbang itu membesar karena tidak ada suasana manusia yang hidup di dalamnya ya, membesar dan akhirnya dipancing lagi dengan hal-hal yang memancing seperti ritual atau mungkin ada pancingan sesajen atau gimana, itu lebih membuka lebih lebar lagi dan tidak ada yang bisa menutup. Betul. Sebenarnya beberapa kali lewat sini ini ya jujur terus terang, mungkin nanti ada yang nonton yang tinggal di sekitaran situ, kalau untuk bicara portal dimensi, orang-orang sekitar itu akan ada kesialan yang tinggal di situ. Itu aku sudah pengalaman juga dan beberapa pasien aku juga mengalami yang tinggal di lokasi portal dimensi itu, mereka akan ada kesialan seperti susah untuk sukses, terus ada kecelakaan yang benar-benar di luar wajar, terus rumah tangganya hancur semuanya, dan itu biasanya barengan. Ini paling terseram sebagai indigo yang diantara semua yang aku lihat, ini cukup memakan energi besar. Tapi portal dimensi itu bisa ada karena kenapa sih? Sebenarnya itu gerbang dari dimensi mereka ke sini. Kenapa Gerbangnya bisa ada? itu karena kita yang memanggil? Enggak, maksudnya orang pada kita dasarnya memang ada. emang ada? Memang ada. Mereka itu kan punya pintu. Kalau kita bicara tentang dimensi atas, dimensi bawah, kalau di bawah itu mereka ada pintu sendiri, di atas di langit-langit pun ada, terus di bawah tanah ini pun ada, di bawah lapisan bumi ada. Jadi sebenarnya emang secara pintunya emang ada di sana. Iya, Mungkin karena ada perjanjian dan ritual-ritual yang belum terselesaikan dan mungkin tambah kosong, pintu itu makin terbuka lebar. Betul, cuman kan kalau bicara ini dulu katanya dibangun sama orang luar ya, orang luar yang mendesain, dimana orang luar kan biasanya tidak percaya sama hal seperti itu. Kalau tadinya dibangun sama orang kita lokal yang agak masih percaya sama hal seperti itu, Betul. mungkin akan berkomunikasi sama orang yang lebih paham ya, praktisi-praktisi hal-hal yang tak kasat mata yang lebih paham, itu pasti akan mengatakan jangan di situ, karena ada beberapa tempat yang memang harus dihindari karena ada portal dimensi. Ini cukup mensyokkan, jadi ya kalau misalnya itu ya lebih baik kita banyak berdoa aja lah ya. Betul, kayaknya kalau kesana cuman untuk cari-cari penyakit kayaknya jangan deh, karena bahaya banget. Cari-cari informasi, cari-cari itu adrenalin, janganlah ya. Jangan, Oke. karena bukan cuma di situ, nanti mereka akan ngikut. MOP Lovers, seriusan episode kali ini aku lumayan merinding disco walaupun cuma cerita-cerita, dan aku yakin kalian di rumah juga pasti yang mendengarkan ini sangat seru banget, dan semoga ini menjadi informasi yang penting buat kalian dan bisa membantu kalian pada saat mungkin kalau misalnya jalan ke gedung ini, ke gedung itu, misi-misi dulu atau ya kita doa dulu deh pokoknya ya. Dan balik lagi, kalian boleh percaya atau tidak, ini hanya sekedar sharing, dan aku yakin Berti juga sharing dari telepatinya dia, dari cara penglihatannya dia. Jadi kita hanya men-sharing. Kembali lagi kepercayaan kalian. Kalian mau percaya atau tidak, tapi dengerin aja ceritanya. Oke, kalau kayak gitu thank you Berti. Sama-sama, Bun. Sudah mau sharing-sharing. Semoga bermanfaat dan menjadi teman cerita malam-malam. Mungkin kalau misalnya kalian lagi susah tidur, mau yang tegang-tegang, kalian boleh langsung dengerin. Oke, kalau kayak gitu kita see you di Sisi Dunia episode berikutnya.